Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izatul Maulidia dengan NIM 23104152. Di sini saya akan menjelaskan tentang dependent sample, regresi sederhana. Pertama-tama, kita harus menentukan judul, hipotesis, dan layout data. Untuk identifikasi variabel, saya menggunakan variabel X prokrastinasi. Di sini variabel ini yang memprediksi. Lalu variabel Y durasi tidur. Di sini variabel ini yang diprediksi. Untuk judulnya adalah tingkat prokrastinasi dapat memprediksi durasi tidur. Lalu untuk hipotesisnya adalah tingkat prokrastinasi dapat memprediksi durasi tidur. Semakin tinggi tingkat prokrastinasi, maka semakin pendek durasi tidur. Untuk layout datanya seperti ini. Ada X kuadrat, XY, dan Y kuadrat. Lalu di sini kita harus mencari perbandingan model regresi dan model prediksi. Untuk model regresi sendiri ada rumusnya, yaitu Y sama dengan BYX dikali X plus AYX plus E. Nah, untuk model prediksi yaitu Y aksen sama dengan AYX plus BYX dikali X. Lalu untuk residual rumusnya adalah E sama dengan Y min Y aksen. Nah, untuk mencari BYX harus menggunakan rumus RXY dikali standar deviasi Y dan standar deviasi X. Untuk AYX, kita memerlukan rumus mean Y dan mean X. Di sini saya menggunakan layout data seperti ini untuk mencari mean X dan mean Y. Mean X diketahui rumusnya yaitu sigma fx dibagi n. Sigma fx-nya ada 300 dibagi 30 sama dengan 10. Sedangkan untuk mean Y yaitu sigma fy dibagi n. Sigma fy ada 190 dibagi n sama dengan 30, diperoleh hasil 6,333. Selanjutnya kita mencari koefisien korelasi R. Di sini menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. Lalu dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat minus sigma Y dikuadratkan. Di sini kita masukkan angka-angkanya dan diperoleh hasil 0,09308574 atau bisa dibulatkan dengan 0,0931. Nah, selanjutnya kita mencari RXY kuadrat. Dari sini kita peroleh hasil 0,008664955 atau bisa dibulatkan menjadi 0,0087. Lalu untuk mencari model regresi, model prediksi, dan residual, kita bisa mencari standar deviasi X terlebih dahulu atau SX. Nah, SX ini diperoleh dari akar dari varian. Jadi standar deviasi itu rumusnya akar dari varian. Nah, varian diperoleh rumus seperti ini, kita masukkan angka-angkanya dan kita peroleh hasil 6,551724,138 atau bisa dibulatkan menjadi 6,55172 atau 6,5517 saja sudah bisa. Nah, di sini untuk standar deviasinya akar dari 6,5517 yaitu 2,559633594 atau bisa dibulatkan menjadi 2,5596. Nah, selanjutnya standar deviasi Y atau SY kita temukan rumus seperti ini, kita masukkan angkanya dan diperoleh hasil 4,71264368 atau bisa dibulatkan menjadi 4,713.
Nah, untuk standar deviasinya menjadi 2,170862427 atau bisa dibulatkan menjadi 2,1709. Lalu untuk mencari BYX kan sudah diketahui rumus maksudnya hasil dari RX-nya dan standar deviasi Y dan standar deviasi X. Lalu kita masukkan rumusnya atau angkanya dan kita peroleh hasil 0,078947368 bisa dibulatkan menjadi 0,0789. Untuk AYX-nya tadi sudah didapatkan hasil dari mean Y dan mean X, lalu kita masukkan angka-angkanya dan diperoleh hasil 5,5439. Layout datanya seperti ini residual E-nya, ini predicted Y aksen, diperoleh angka-angka seperti ini. Selanjutnya grafik scatter plot. Grafiknya seperti ini. Di sini kemiringannya tidak terlalu miring ya, teman-teman. Lalu untuk mencari F hitung, kita mencari dengan rumus simpangan total. Nah, simpangan total ini rumusnya seperti ini. Dan kita peroleh hasil 136,66667. Dan simpangan residualnya rumusnya seperti ini, 1 min RXY kuadrat dikali SS total. SS totalnya tadi ini kita masukkan angkanya dan diperoleh hasil 135,4824561. Atau bisa dibulatkan menjadi 135,4825. Nah, simpangan regresinya diperoleh rumus seperti ini dan hasilnya 1,18420,4210526 atau bisa dibulatkan menjadi 1,1842. Selanjutnya kita mencari mean square regresi, mean square residual dan hasil F. Mean square regresi diperoleh hasil 1,1842, lalu mean square residual ini diperoleh hasil 4,8387. Lalu untuk hasil F kita masukkan ini tadi, angka-angka ini tadi ke sini dan diperoleh hasil 0,2447. Nah, untuk menentukan F tabelnya, kita menggunakan Fm, N min M min 1. Nah, M di sini itu 1 ya, teman-teman. Kita menggunakan M1. Jadi di sini F1,28. Jadi di sini tuh N-nya kan 30 dikurangi M-nya 1 dikurangi 1 sama dengan 28. Jadi F1,28 itu diperoleh 4,20. Nah, dengan hasil F seperti ini dan hasil F tabel seperti ini, kita dapat interpretasi. Untuk interpretasinya, di sini ada H0 sama dengan RXY kuadrat sama dengan 0. Lalu H1 sama dengan RXY kuadrat lebih dari sama dengan 0. Saya di sini memakai H0 karena RXY kuadrat saya sama dengan 0,0 sekian. Jadi H0 ini memiliki dua kemungkinan, F testnya positif atau F testnya negatif. Karena di sini F test saya positif, jadi bisa ditemukan F testnya ini 0,245, lalu F alfanya 4,20. Jadi F test saya itu kurang dari F alfa. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa menolak H1 menggunakan taraf signifikansi 5% berdasarkan F alfa. Lalu untuk uji slope atau kemiringan. Nah, di sini ada standar deviasi simpangan residu. Kan tadi ada ya rumus yang sama dengan sigma
Y min Y aksen kuadrat. Lalu kita masukkan ke sini, kita peroleh hasil 2,125107496 atau bisa dibulatkan menjadi 2,1251. Nah, untuk nilai standar deviasi slope, ini bisa dimasukkan SB sama dengan SRes dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu dibagi dengan N. Kita masukkan angka-angkanya dan diperoleh hasil 0,1542. Lalu untuk nilai T-nya ini, karena T tes saya lebih kecil dari T alfa, jadi T tesnya kan 0,51, sedangkan T alfanya 1,701. Jadi bisa diinterpretasikan, artinya slope tidak memiliki daya kemiringan yang baik dengan taraf signifikansi 5% berdasarkan T alfa 1. Lalu untuk menentukan koefisien determinasi, kita menggunakan rumus RXY kuadrat dikali dengan 100%. Di sini ditemukan hasil 0,86%. Jadi X menyumbang 0,86% ke Y dan adapun 99,14% lainnya dari variabel yang lain. Jadi sumbangan X ke Y ini benar-benar kecil ya teman-teman, 0,86%. Lalu untuk effect size, di sini mempunyai rumus RXY kuadrat atau bisa menggunakan SSREG dibagi SSRes. Di sini kita temukan hasil 0,0086. Nah, berdasarkan Cohen, interpretasi effect size untuk R kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi kalau R kuadratnya 0,01 itu kecil, sedangkan kalau 0,09 itu sedang, dan lalu untuk 0,25 itu besar, sehingga R kuadrat saya menunjukkan efek size yang kecil dari variabel tingkat prokrastinasi dan durasi tidur. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari regresi sederhana seperti itu saja dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.